Jadi Pak Hendrik, ternyata belanja online ini merubah perilaku dan budaya orang Indonesia gitu kan? Benar banget. Nah, saya pengen tahu asosiasi yang Anda di dalamnya ini, yang Anda dirikan ini, gunanya buat apa? Ngawasin orang belanja, pelaku belanjanya, atau apa tokonya misalnya, atau sebagai jembatan ke pemerintah atau apa sih? Sebenarnya tidak. Sebenarnya awal kita punya semangat itu adalah kita pengen ya menjadikan e-commerce itu ya menjadi sebuah ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita pengen mempunyai cita-cita bahwa biarlah e-commerce itu bisa mewadahi masyarakat Indonesia, membawa UKM itu lebih banyak berbisnis gitu loh ya. Jadi membesarkan ekonomi bangsa juga sebenarnya itu yang kita inginkan ya. Kalau ada yang bandel-bandel, pelakunya gimana? Terakhir ini begini. Terakhir ini kan kita juga dengan Kominfo dan juga dengan Depdak begitu ya. Kita juga ada wacana gitu ya. Bagaimana kita membuat agar ada sertifikasinya istilahnya begitu loh. Website itu disertifikasi sehingga mana yang nakal begitu bisa dijewel istilahnya begitu ya. Nah, tapi hal ini kan kita harus hati-hati juga. Kita nggak bisa langsung mensertifikasi asal begitu. Kenapa ya. begitu? Ya tentunya karena kita harus punya expertise dulu kan. Lu expertise-nya apa? Jangan asal mensertifikasi padahal tidak jelas kriterianya ya. Jadi ini juga kita lagi godok istilahnya. Jadi kita ingin membuatnya agar nanti e-commerce yang ada di Indonesia itu berkumpulnya itu benar adanya. Ya. Tapi Jadi, Pak Hendrik, kalau saya nih misalnya nih membeli sebuah produk lewat perdagangan online gitu kan, terus nggak sesuai dengan yang diharapkan, entah karena di perjalanan, distribusinya, atau memang ada unsur penipuan dari penjualnya. Terus saya tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Saya mengadu kemana dong? Kita sekarang lagi menggodok sebuah aturan bersama ya, itu nanti RPP-nya itu nanti akan segera keluar ya, mudah-mudahan awal tahun depan ini udah keluar ya. Jadi itu memang nanti di dalam rancangan undang-undang tersebut itu akan diberikan sebuah tatanan gitu ya, bahwa semua pemain-pemain e-commerce itu harus menurutin aturan. Jadi bagi pemain-pemain itu harus memang punya ya mengikuti undang-undang yang berlaku nantinya gitu ya. Iya, termasuk regulasinya harus beres dulu, betul ya kan? termasuk pelindungan kepada konsumen itu. Tapi dengar-dengar katanya mau kena pajak tuh Pak, itu gimana tuh? Saya kira begini, kena pajak itu adalah kita jangan alergi terhadap pajak itu. Tapi kan apa-apa dipajekin sekarang, apa-apa dipajekin gitu. Kapan kita bisa bisnis Pak? Sebenarnya bisnis itu kan mau online, offline, itu kan sama saja, semuanya dipajakin ya. Yang bagi kami sebagai asosiasi itu adalah justru adalah pajak itu harus fair gitu ya. Jangan gimana yang fair itu? Fairnya begini, pemain yang lokal, ya pemain lokal itu kita pajakin gitu ya. Tapi sementara orang membeli dengan yang di luar negeri nggak kena pajak. Katakanlah misalnya beli dari Cina, beli dari Amerika dan segala macam itu nggak kena pajak. Itu kan yang jadi nggak fair sebenarnya bagi pemain lokal. Kan banyak juga pemain-pemain dari luar yang bahkan tidak punya kantor di Indonesia segala macam, tapi mereka menyedot cukup banyak potensi bisnis dari Indonesia. Tapi kalau misalnya nih dengan perdagangan bebas, inilah yang paling deket nih ya, masyarakat ekonomi ASEAN gitu kan, yang sebentar lagi sudah depan mata. Itu bisa nggak sih kita nggak cuma jadi penonton nanti, kita tetap bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dong? Harus. Caranya? Harus itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang ya, saya coba mengutarakan sedikit tentang e-commerce punya landscape ya. Sebenarnya kita di landscape daripada e-commerce itu kan terbagi-bagi atas beberapa kategori ya. Ada yang khusus bermain secara classified ya, misalnya katakanlah seperti OLX, ya, Forum, Kaskus begitu. Ada yang retail gitu ya, retail seperti Bineka, ya katakanlah beli-beli begitu ya, yang itu retail. Ada yang marketplace. Marketplace itu seperti Tokopedia, Bukalapak begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang daily deal begitu ya, yang dulu seperti Groupon segala macam begitu ya. Kemudian ada travel lagi, ya kan. Nah, kemudian kita jangan lupa ada juga ekosistem di dalam itu. Katakanlah paymentnya, logistiknya, ya. Dan sekarang terakhir ini ada fintechnya lagi segala macam, itu berkembang terus gitu. Transportasinya, Gojek seperti itu ya di dalam itu. Jadi bagi kita untuk bisa menjadi tuan rumah itu ya kita harus mengembangkan itu sampai masyarakat itu menggunakan dan mereka juga diberdayakan untuk memakai internet itu untuk berdagang. Jadi UKM itu juga ikut gitu loh ya. Nah kalau misalnya itu bisa ya banyak banget produk-produk Indonesia yang bisa dijual di luar negeri juga gitu loh. Optimis nggak Anda? Optimis banget gitu loh ya. Itu karena kita punya daya saing terhadap barang-barang seperti itu cukup baik gitu loh ya. Nah
setiap negara tentunya mempunyai keunggulan masing-masing dong ya. Mungkin ada yang negara katakanlah misalnya China lah. China itu pasti mereka lebih unggul di manufacturing mungkin gitu ya. Industri daripada mereka itu mungkin lebih bagus sehingga mereka mungkin lebih murah. Tapi kalau Indonesia punya keunggulan juga ada. Katakanlah baju batik. Wah itu luar biasa. Kita pasti unggul sama mereka gitu loh ya. Furniture kita pasti unggul gitu loh ya. Kita punya keunggulan-keunggulan yang sangat banyak juga yang bisa dibawa keluar. Jadi saya yakin banget bahwa Indonesia tetap mempunyai pangsa pasar di luar juga gitu loh ya. Ini kalau kayak gini ya, UMKM bisa naik kelas ya. Harus. Dengan memanfaatkan e-commerce gitu. Harus, karena dengan demikian pasar itu jadi terbuka. Jadi kita kalau e-commerce itu kan istilahnya borderless gitu loh ya. Jadi kita bisa cross country ataupun cross wilayah gitu loh ya. Jadi itu betul-betul menjadi potensi. Butuh apa sih dari pemerintah misalnya? Dukungan seperti apa nih, Pak? Terus terang ya, kalau misalnya kita di sesama pemain itu malah kadang-kadang jadi lelucon gitu. Kalau bisa pemerintah diam aja deh. Nggak usah dukung tapi jangan ngajuin. Jangan ngajuin. Saya suka ini ya. Mudah-mudahan pemerintah dengar gitu kan. Justru harusnya malah mensupport, memfasilitasi gitu kan. Karena kadang-kadang juga orang kalau nggak ngerti mau ngapa-ngapain malah ngerecokin jadinya gitu kan. Oke, tapi kalau apa yang bisa Anda berikan, asosiasi khususnya, buat teman-teman yang sudah bermain di dunia perdagangan online ini atau yang baru mulai nih? Sebenarnya kita di asosiasi itu mencoba berbagai hal. Salah satu ya, yang barusan ini ada itu adalah kita menyelenggarakan short course. Kita sampai membuat semacam pendidikan ya untuk teman-teman yang UKM untuk mengerti sebenarnya untuk bisa berbisnis di online itu apa aja yang dibutuhkan. Kita membuat itu. Nanti di Februari tahun depan kita bahkan akan membuat sebuah seminar summit gitu loh ya, exhibition gitu yang besar-besaran gitu loh ya. Jadi kita mencoba untuk memfasilitasi berbagai hal agar UKM ataupun pemain-pemain yang baru mau masuk ke dalam bisnis e-commerce itu bisa mengerti dan lebih nyaman cepat masuk ke dalam bisnis ini. Ya. 2016 sudah di depan mata. Apa yang ingin Anda raih di 2016? Ini secara pribadi atau secara idea? Dua-duanya. Ya, kalau kita di Bhinneka tentunya kita tetap masih pengen bertumbuh lah ya. Kita sekarang ini luar biasa melihat bahwa pertumbuhan daripada bisnis e-commerce itu bukan hanya double digit, tapi triple digit sebenarnya. Gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini masih bisa diraih di tahun depan ya. Jadi saya kira kami di Bhinneka sendiri masih punya obsesi yang sangat besar untuk tetap bertumbuh dengan baik. Begitu. Tahun depan asosiasi akan seperti apa nanti? Kita sekarang sudah mempunyai 176 anggota di asosiasi. Jadi saya kira ini sebuah ini pelaku semua ya? Pelaku semua. Jadi ini sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi kita tahun depan itu kita pengen kalau bisa kita mulai ada di luar kota nantinya. Jadi asosiasi itu ada cabang. Betul. Jadi tidak hanya di Jakarta lagi, tapi di luar kota juga ada cabang-cabangnya sehingga mereka yang buka di kampung halaman juga dong. Pasti Masa dong. sesepuh nggak buka di kampung gitu kan? Harus dong ya. Nomor 2 ada di Medan dulu gitu kan? Harus itu. Pak Hendrik, saya tahu Anda orangnya visioner. Ya, dari cara bicara Anda juga membuktikan Anda seorang visioner. Tahun 93, tahun 99 Anda sudah memulai pada saat orang belum banyak melirik. Nah, untuk for the next 10 years kira-kira ya, Anda melihat apa sih ke depan? Waduh. Ini bukan dukun ya. Lihat bola dulu. Ya, saya kira di 10 tahun kemudian itu bisnis itu akan sangat banyak terjadi perubahan-perubahan yang kita tidak duga gitu loh ya. Kita contohkan misalnya di transportasi, kita siapa tahu hari ini ada Gojek begitu ya, yang saya suka sangat menyukai mencontohkan mereka karena mereka betul-betul mendisrupt the industry begitu ya. Itu sangat luar biasa ya. Jadi saya melihat bahwa di depan itu akan banyak sekali teknologi ya, company ataupun teknologi driven bisnis ya, itu akan merubah landscape daripada cara berbisnis orang-orang gitu ya. Jadi saya lihat bahwa fintech sendiri juga akan berkembang di ke depan gitu ya. Jadi 10 tahun kemudian itu kita akan sangat merasakan bahwa segala sesuatu itu serba teknologi. Jadi itu yang akan terjadi. Jadi bagi kita yang masih sangat konvensional berbisnis ya, yang perlu dibenahi itu adalah experience-nya. Ya kan, jadi customer service harus dirubah. Kalau tidak, pasti kita ketinggalan gitu loh. Kalau orang-orang semua semangatnya kayak Anda, aman lah itu. Aman. Oke, Pak Hendrik. Terakhir saya mau nanya, kalau belanja lewat Bhinneka nggak? Oh, harus dong. Harus dong. Ya. Oke, sebelum berpisah kita foto-foto dulu sama-sama. Ayo, Pak Hendrik, sama-sama. 1, 2.
Oke. Pak Hendrik, thank you ya. Thank you. Sudah ngobrol bareng dengan DK Show. Mudah-mudahan sukses atas bisnisnya dan juga asosiasinya. Sampai Amin. ketemu lagi. Dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam DK Show. Saya selalu merasa senang bisa ketemu dengan Anda pemirsa, karena tamu-tamu yang hadir di sini selalu memberi inspirasi bagi Anda. Jangan lupa saksikan terus saya Doni The Kaiser dalam DK Show. Sampai jumpa.